Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dengan NIM F121236069. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait apa itu Gunung Etna. Dan di sini kita akan belajar mengenai fakta-fakta yang kemudian berkaitan dengan Gunung Etna itu sendiri. Daftar isi. Ya, jadi ini kemudian yang nantinya kita akan pelajari mengenai Gunung Etna. Itu ada pengenalan Gunung Etna, sejarah erupsi dan aktivitas Gunung Etna, tipe gunung api Gunung Etna, struktur geologi Gunung Etna, proses pembentukan Gunung Etna, sistem magma dan sumber magma, morfologi dan bentuk gunung, aktivitas tektonik terkait Gunung Etna, studi kasus erupsi dan dampaknya terhadap lingkungan, kesimpulan beserta referensi. A. Pengenalan Gunung Api Etna. Gunung Etna adalah salah satu gunung berapi aktif terbesar dan paling produktif di dunia. Gunung ini merupakan stratovolcano yang telah mengalami aktivitas vulkanik selama lebih dari 500.000 tahun. Etna terkenal sebagai gunung berapi dengan aktivitas erupsi yang paling sering dan terdokumentasi dengan baik di dunia. 2. Lokasi geografis. Gunung Etna terletak di pantai timur Pulau Sisilia, Italia, menghadap ke Laut Ionia. Secara geografis berada pada koordinat 37 derajat 45 menit lintang utara dan 14 derajat 59 menit bujur timur. Gunung ini berdekatan dengan kota Catania, kota terbesar kedua di Sisilia, dan mencakup area seluas sekitar 1.190 km. C. Karakteristik fisik. Adapun karakteristik secara umum yaitu berupa ketinggian bervariasi antara 3.320 sampai 3.350 meter di atas permukaan laut, berubah akibat erupsi. Diameter dasar sekitar 40 sampai 45 km. Kawah aktif memiliki 4 sampai 5 kawah utama, ada Boca, Nuova, Voragine, Northes Crater, Southeast Crater. Lereng kemiringan bervariasi, bagian atas lebih curam, lebih 30 sampai 35 derajat. Vegetasi hingga ketinggian 2000 meter terdapat hutan pinus dan pohon beech. Di atas itu berupa padang gurun vulkanik. Lanjut, B. Sejarah erupsi dan aktivitas Gunung Etna. Gunung Etna memiliki catatan erupsi yang panjang, dengan lebih dari 200 erupsi tercatat dalam sejarah manusia. Erupsi historis penting. 1969, erupsi paling merusak dalam sejarah, menghancurkan 15 desa dan mencapai kota Catania. Dan lanjut di tahun 1928, aliran lava menghancurkan kota Mascali. Lanjut pada tahun 1971, erupsi besar yang mengancam observatorium vulkanologi. Dan lanjut pada 1983, upaya pengalihan aliran lava menggunakan bom dan penghalang. Tahun 2021 sampai 2022, erupsi kompleks dari beberapa kawah simultan. 2008 sampai 2009, pas erupsi dengan aktivitas lava fontaine spektakuler. 2021, aktivitas erupsi intensif dengan lebih dari 50 episode paroxysmal. 2022 sampai 2024, aktivitas erupsi berlanjut dengan frekuensi tinggi. Pola aktivitas Etna dicirikan oleh erupsi efusif yang menghasilkan aliran lava serta erupsi eksplosif strombolian yang menghasilkan lava fontaine dan kolom abu. C. Tipe gunung api Etna. Gunung Etna diklasifikasikan sebagai stratovolcano atau gunung api komposit. Karakteristiknya meliputi komposisi berlapis terdiri dari lapisan lava, abu vulkanik, dan material piroklastik. Bentuk kerucut, profil melengkung dengan kawah di puncak. Tipe erupsi campuran, erupsi efusif, aliran lava tenang. Erupsi strombolian, ledakan moderat dengan lava fontaine. Sesekali, erupsi subflinian lebih eksplosif. Viskositas magma menengah, komposisi basaltik hingga hawaitik memungkinkan aliran lava yang relatif fluid. Etna juga menunjukkan karakteristik hotspot vulkano meskipun berada di zona konvergensi lempeng.
D. Struktur geologi Gunung Etna. Struktur geologi Etna sangat kompleks dan terdiri dari beberapa komponen. Struktur utama, Valle del Bof, depresi kaldera besar di sisi timur terbentuk akibat keruntuhan sektor gunung sekitar 8.000 tahun lalu. Sistem kawah puncak. Voragine terbentuk 1945, Bocca Nuova terbentuk 1968, Northeast Crater aktif sejak 1911, Southeast Crater terbentuk 1971, sangat aktif. Kerucut parasitik, lebih dari 300 kerucut kecil terbesar di lereng. Sistem rekahan, zona rekahan radial dan tangensial mengontrol jalur erupsi dasar batuan, berada di atas sedimen laut dan batuan vulkanik tua. Zona struktural, Timnai Fault System, sistem sesar yang mempengaruhi sisi timur. Pernicana Fault sesar aktif di lereng utara sampai timur. Regalna Fault di sisi barat. Sistem magma dan sumber magma. Evolusi pembentukan Gunung Etna dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase 1, aktivitas pra-Etnean 500.000 sampai 100.000 tahun lalu. Aktivitas vulkanik bawah laut menghasilkan aliran basal dan hyaloclastite. Pusat erupsi terletak di area yang sekarang menjadi dataran Catania. Fase 2, Ancient Etna, 100.000 tahun sampai 60.000 tahun lalu. Pembentukan kompleks vulkanik awal di lokasi saat ini, dengan pusat erupsi bergeser ke utara. Terbentuk kaldera ellittico. Fase ketiga, Recent Etna, 15.000 tahun lalu sampai sekarang. Pembentukan Mongi Bello, kerucut utama saat ini. Keruntuhan sektor timur membentuk Valle del Bof. Pembangunan kawah puncak modern, aktivitas lateral menghasilkan ratusan kerucut parasitik. Mekanisme pembentukan. Akumulasi magma dari kedalaman 2-10 km mengisi reservoir magma. Erupsi berulang, lapisan demi lapisan material vulkanik terakumulasi. Deformasi, inflasi, dan deflasi menyebabkan perubahan struktur. Keruntuhan, ketidakstabilan lereng menyebabkan keruntuhan sektor. F. Komposisi lava dan produk erupsi. Sumber magma. Magma Gunung Etna berasal dari kedalaman 300 sampai 100 km di dalam mantel bumi. Beberapa teori tentang sumber magma. Model Flume, magma naik dari mantel dalam hotspot. Model tektonik terkait subduksi lempeng Afrika di bawah Eurasia. Model slab window, celah di lempeng yang tersubduksi kemungkinan astenosfer naik. Sistem plumbing magma, reservoir dalam 10-30 km kedalaman, tempat deposisi magma primer. Reservoir dangkal 2-5 km kedalaman, tempat penyimpanan magma sebelum erupsi. Conduit system, saluran vertikal menghubungkan reservoir dengan kawah. Dike dan seal instruksi lateral yang dapat menguji erupsi flank. Morfologi dan bentuk gunung. Terdapat morfologi umum. Gunung Etna memiliki profil asimetris dengan bentuk perisai yang luas di bagian bawah dan kerucut yang lebih curam di bagian atas. Karakteristik morfologinya terbagi 3 zona dan terdapat juga fitur khusus. Zona basal 0-1.500 meter dengan lereng landai 5-10 derajat, ditutupi vegetasi lebat dan pemukiman tanah vulkanik subur. Zona menengah 1.500 sampai 2.500 meter, lereng moderat 10-20 derajat, hutan pinus dan vegetasi alpin, banyak kerucut parasitik. Zona puncak 2.500 sampai 3.350 meter, lereng curam sekitar 25 sampai 35 derajat, landscape vulkanik gundul, kawah aktif dan lava flow baru. Fitur morfologi khusus. Val del Bof, depresi besar berbentuk tapal kuda di sisi timur, kerucut parasitik lebih dari 300 tersebar di semua sisi, lava channels, saluran lava yang mengalir menuruni lereng, pit craters, kawah kolaps di sepanjang zona rekahan, hornitos, struktur seperti menara kecil dari lava yang menyembur. Aktivitas tektonik terkait Gunung Etna. Gunung Etna terletak dalam konteks tektonik kompleks yang melibatkan beberapa proses. Setting tektonik regional, zonal
Zona subduksi lempeng Afrika bersubduksi di bawah lempeng Eurasia. Rifting pembukaan zona rift di Mediterania Timur. Transform faulting pergeseran lateral antara segmen lempeng. Struktur tektonik lokal. Sistem di Fagli Farnikana sesar normal aktif dengan slip rate 10-20 mm per tahun. Sistema di Fagli tim mengontrol keruntuhan sektor timur. Studi kasus erupsi dan dampaknya terhadap lingkungan. Kasus 1. Erupsi pada tahun 1669. Kronologi dimulai 11 Maret 1669 dari rekahan di sisi selatan berlangsung selama 122 hari. Volume lava kurang lebih 950 juta meter per kubik. Dampak menghancurkan 15 desa mencapai Catania, menghancurkan bagian kota sekitar 20.000 orang kehilangan tempat tinggal. Korban jiwa relatif rendah kurang lebih 100 karena aliran lava lambat. Dampak lingkungan, perubahan landscape permanen, pembentukan Monte Rossi, kerucut parasitik besar, perubahan garis pantai Catania, tanah baru yang kemudian menjadi subur. Kasus 2. Erupsi 1928. Kronologi dimulai 2 November 1928 dari rekahan di sisi timur laut berlangsung 17 hari. Volume lava 52 juta meter per kubik. Dampak menghancurkan kota Mascali sepenuhnya, aliran lava mencapai laut, tidak ada korban jiwa. Dampak lingkungan, penguburan 770 hektar lahan pertanian produktif, kehilangan habitat flora dan fauna, perubahan drainase sungai lokal, pembentukan delta lava di garis pantai. Kasus ketiga, erupsi 2021 sampai 2002. Kronologi dimulai 17 Juli 2001 dari multipen berlangsung hingga Januari 2002. Erupsi kompleks dari kawah puncak dan Mukileni. Dampak kerusakan infrastruktur wisata, Cable Car Ski Resort, jatuhan abu mengganggu penerbangan Catania, tidak ada lagi korban jiwa, kerusakan ekonomi 100 juta euro. Dampak lingkungan, deforestasi area hutan pinus 2 km. Emisi SO2 tinggi mempengaruhi kualitas udara, deposisi abu mengubah kimia tanah, gangguan sementara ekosistem alpin. Kasus keempat, aktivitas 2021, paroxysmal fontaining. Kronologi serial 50 episode paroxysmal dari Southeast Crater, Februari sampai April 2021 paling intensif. Lava fontaine mencapai ketinggian 500 sampai 1.500 meter. Dampak jatuhan zebra berulang di area timur dan selatan, penutupan bandara Catania beberapa kali, gangguan kehidupan sehari-hari, penduduk kerusakan minor berinfrastruktur, atap kendaraan, dan lingkungan. Emisi abu mempengaruhi vegetasi, peningkatan sementara SO2 atmosfer, perubahan morfologi bawah puncak, pertumbuhan kerucut Southeast Crater 3.300 cm. Dampak lingkungan, deposisi abu memengaruhi vegetasi, peningkatan sementara SO2 atmosfer, perubahan morfologi bawah puncak, pertumbuhan kerucut Southeast Crater 3.360 meter. Dampak lingkungan jangka panjang positif, tanah subur, pelapukan material vulkanik menghasilkan tanah sangat produktif, berbagai habitat dari pantai hingga alpin, geoturisme, ekonomi lokal bergantung pada wisata vulkanik. Negatif, aliran lava menghancurkan hutan, polusi udara, emisi gas vulkanik berkelanjutan, degradasi lahan, area lava baru tidak produktif selama dekade, risiko berkelanjutan, ancaman konstan terhadap pemukiman dan infrastruktur. Kesimpulan, Gunung Etna merupakan salah satu sistem vulkanik paling menarik dan dipelajari di dunia. Sebagai stratovolcano aktif terbesar di Eropa, Etna menunjukkan kompleksitas geologis yang luar biasa, dari struktur internalnya yang berlapis, sistem magma yang dinamis, hingga interaksi antara proses vulkanik dan tektonik. Setting tektonik, posisi Etna dalam konteks tektonik kompleks melibatkan subduksi, rifting, dan transform faulting, mempengaruhi gaya erupsi dan distribusi aktivitas vulkanik. Manfaat ekonomi dan ekologis, material vulkanik menghasilkan tanah sangat subur yang mendukung pertanian intensif, sementara gunung itu sendiri merupakan aset geoturisme dan biodiversitas yang penting.
Pentingnya penelitian berkelanjutan. Studi terus-menerus terhadap Etna tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang gunung ini sendiri, tapi juga berkontribusi pada pengetahuan global tentang vulkanisme, membantu dalam prediksi dan mitigasi bahaya vulkanik di seluruh dunia. Gunung Etna mendemonstrasikan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan bahkan berkembang di lingkungan vulkanik aktif melalui kombinasi pemahaman ilmiah, teknologi monitoring, strategi mitigasi yang efektif, dan kesadaran risiko. Ke depan, penelitian berkelanjutan tentang Etna akan terus memberikan wawasan penting untuk manajemen risiko vulkanik global dan pemahaman fundamental tentang proses biodinamika bumi. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengetahui fakta baru tentang dunia. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.